Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Muhammad Thohir akan menjelaskan pengertian tentang hukum, moral, dan keadilan. Yang pertama, pengertian tentang hukum. Hukum adalah suatu sistem ataupun peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu serta melindungi setiap dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapat keadilan atau pembelaan di depan hukum yang berlaku. Kemudian pengertian moral yang berasal dari kata Latin mos yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu moralitas, yang harus dimiliki ataupun mempunyai nilai positif. Secara umum, moral dapat diartikan sebagai batasan pikiran, prinsip, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia tentang nilai-nilai baik dan buruk atau benar dan salah. Nah, moral merupakan suatu tata nilai yang mengajak masing-masing manusia untuk berperilaku positif dan tidak merugikan orang lain. Seseorang yang dikatakan telah bermoral jika ucapan, prinsip, dan perilaku atas dirinya dinilai baik dan benar oleh standar nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, keadilan. Kata adil menurut rumus ataupun kamus bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak sebelah, yang artinya terutama memandang arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, sehingga setiap orang tidak sama adil menurut yang sah ataupun belum tentu adil bagi yang lainnya. Nah, ada beberapa filsuf yang berpendapat tentang keadilan. Yang pertama, teori keadilan Aristoteles. Dalam karyanya yang berjudul Etika Nikomasia, menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Yang kedua, teori keadilan Thomas Hobbes, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Nah, ada beberapa hubungan antara hukum, moral, dan keadilan. Yang pertama adalah relasi fungsional. Hukum dan moral memiliki relasi fungsional yang resiprokal, yang mempunyai fungsi tertentu terhadap hukum, seperti menjadi sumber etik dan kaidah bagi pembentukan hukum positif. Yang kedua, keadilan sebagai tujuan utama, yaitu hukum harus mencerminkan nilai-nilai etika yang diakui oleh masyarakat dan menghindari menciptakan atau ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Yang ketiga, moral dalam hukum Islam. Hukum Islam ini hanya bertujuan untuk menciptakan kedamaian dunia, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat. Yang keempat, menggunakan nilai-nilai moral dalam hukum. Sebuah aturan yang hanya mengandung kepastian hukum tanpa keadilan tidak dapat berdiri sendiri.
Nah, nilai-nilai moral digunakan untuk memberikan keadilan dan hukum, sehingga hukum yang diciptakan mampu memberikan keadilan bagi semua individu. Nah, sekarang moral dan keadilan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Yang pertama, pengaruh moral dalam pembentukan hukum. Sebagaimana yang kita jelaskan di atas tadi, yaitu sebagai sumber nilai hukum, menyesuaikan dengan norma sosial, landasan filosofi. Mungkin demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri kita sendiri. Jika ada kesempatan di lain waktu, di situ kita sambung. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum.